Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 12 dari tema kedua yang beranggotakan saya Lisa Agustina dengan NIM 9321032118. Dan saya Hidayatul Khairiyah dengan NIM 9321033318. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang rahmat Islam bagi alam semesta. Rahmat Islam bagi alam semesta. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Faktor-faktor peradaban Islam di dunia terbagi menjadi 5, yaitu perkembangan Islam di benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Yang pertama akan kita bahas yaitu perkembangan Islam di benua Asia. Yang pertama yaitu India. Islam masuk ke India pada abad ke-7. Kemudian agama Islam dapat berkembang dengan pesatnya di sana. Bukti berkembangnya Islam di India adalah dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam serta peninggalannya. Kerajaan-kerajaan Islam di India ada 5, yaitu yang pertama, Kerajaan Sabaktakin. Kerajaan ini berdiri di Ghazwah, wilayah Afghanistan, di bawah pimpinan Sabaktakin. Beliau mengembangkan agama Islam dan ilmu pengetahuan di sana. Yang kedua yaitu Kerajaan Ghazni. Kerajaan Ghazni didirikan oleh Aliuddin Hudain bin Husain di Furoskoh, yaitu lereng gunung di Afghanistan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Muhammad Abdul Muzaffar bin Husain al-Ghazi. Beliau memberi kemerdekaan orang-orang Hindu dan berbuat baik terhadap budak-budak. Yang ketiga yaitu Kerajaan Mamalik. Raja dari kerajaan Mamalik ini mendirikan masjid raya di Delhi yang diberi nama Jami dan menara yang tinggi dengan nama Qutub Manar yang sekarang menjadi objek wisata. Yang keempat yaitu Kerajaan Keturunan Khilji. Kerajaan ini berdiri setelah menaklukkan kerajaan Mamalik dan sultannya bernama Alauddin dari Afghanistan. Beliau tidak lama memerintah karena muncul kerajaan baru dari keturunan Taglak dari Turki. Yang terakhir yaitu Kerajaan Taglak. Kerajaan ini merupakan kerajaan terakhir di India sebelum datangnya bangsa Mongol. Di antara rajanya ialah Muhammad bin Taglak dan Firuz Shah. Puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Shah Jihan. Nah, Shah Jihan ini membangun Taj Mahal di Agra sebagai penghormatan kepada permaisurinya yang cantik dan dicintainya. Yang kedua yaitu Pakistan. Pakistan merupakan negara yang memisahkan diri dari India. Pada abad ke-13 sampai dengan 15, agama Islam berkembang dengan pesat di India. Dengan bukti adanya kerajaan-kerajaan Islam di India yang sudah saya sebutkan tadi, dan bangunan-bangunan tempat ibadah. Arti penting negara ini dalam sejarah dan perkembangan Islam disebabkan 2 hal berikut ini, yaitu yang pertama, perjuangan politiknya berlangsung pada waktu yang sama dengan perjuangan orang Hindu di India. Nah, perjuangan itu bertujuan untuk mendirikan negara tersendiri bagi umat Islam. Yang kedua yaitu Pakistan berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual muslim berkaliber internasional. Islam di Pakistan dapat berkembang dengan pesat sehingga Pakistan merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia. Bahkan hukum Islam telah diberlakukan di Pakistan. Yang ketiga yaitu Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah masuk ke Kabul dan pada tahun 870 Masehi, Islam telah mengakar di seluruh negeri Afghanistan. Perkembangan Islam di sana berjalan dengan pesat. Tidak ada hambatan dengan bukti penduduk Afghanistan 99%-nya beragama Islam. Agama Islam sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan mereka.
Yang selanjutnya yaitu Tiongkok. Agama Islam masuk ke wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Agama Islam masuk ke Tiongkok melalui perdagangan, baik dari jalur darat maupun laut yang disebut Jalan Sutera. Adapun pertama kali terjadinya penyebaran Islam di Tiongkok yaitu pada masa dinasti Tang. Menurut Younusi, jumlah umat Islam di Tiongkok sekarang sekitar 20 juta. Agama Islam di Cina dapat berkembang dengan pesat meskipun negara itu menganut komunis. Selanjutnya yaitu Singapura. Perkembangan Islam di Singapura bisa dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura kurang lebih 15% dari jumlah penduduk, yaitu kurang lebih 476.000 orang Islam. Nah, pada tanggal 1 Juli 1968, dibentuklah MUIS, yaitu Majelis Ulama Islam Singapura, yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Selanjutnya yaitu Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand melalui Kerajaan Pasai atau Aceh. Ketika Kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan, mereka dikeluarkan dari tawanan dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand, sehingga mereka menyebarkan agama Islam. Mulai saat itulah agama Islam mulai menyebar di Thailand. Yang ketujuh yaitu Filipina. Berdasarkan catatan Kapten Thomas Force tahun 1775 Masehi, orang Arab yang mula-mula masuk Pulau Mindanao atau Filipina adalah mubalik yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Sayyid Abdul Aziz dari Jeddah. Muslim di Filipina adalah minoritas dan nasib mereka sekarang sangat memprihatinkan, seperti nasib Muslim di Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar. Umat Islam mendapat gangguan, tekanan, bahkan pembasmian dari pihak-pihak yang memusuhinya. Yang selanjutnya yaitu Malaysia atau Malaka. Seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka. Kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama yaitu Sultan Permaisura. Setelah beliau wafat, digantikan oleh Sultan Iskandar Shah dan penyiaran Islam bertambah maju pada masa Sultan Mansur Shah. Sampai sekarang perkembangan agama Islam di Malaysia semakin pesat. Dengan bukti banyaknya masjid yang dibangun juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik. Dapat dikatakan perkembangan Islam di Malaysia tidak ada hambatan. Kemudian, Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa ada hambatan. Bahkan agama Islam di Brunei merupakan agama resmi negara. Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Masjid-masjid banyak didirikan. Umat Islam di Brunei memiliki kehidupan yang sejahtera sesuai dengan namanya yaitu Darussalam, negeri yang damai, dan penduduknya mayoritas beragama Islam. Pembahasan yang kedua yaitu perkembangan Islam di benua Afrika. Yang pertama yaitu Habasyah atau Ethiopia. Ketika kaum muslim di Makkah mendapat penganiayaan dari kafir Quraisy yang kian hari kian meningkat, maka pada suatu hari Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan untuk berhijrah ke Habasyah. Karena di Habasyah tidak ada perbuatan yang sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahannya. Akhirnya, mulailah umat Islam berhijrah pada bulan Rajab tahun ke-5 dari kenabian. Proses hijrah ini berjalan dengan lancar dan disambut hangat oleh Raja Habasyah tersebut. Sejak itu, agama Islam mulai tumbuh dan berkembang di sana. Yang selanjutnya yaitu Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir ada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur.
masyarakat Mesir sedang dilanda perpecahan dan pertentangan antara berbagai mazhab dan aliran agama Nasrani. Hal yang demikian inilah yang menyebabkan umat Islam yang dipimpin oleh Panglima Perang Amr bin As dapat memukul pasukan pertahanan Bizantium. Daerah demi daerah jatuh ke tangan pasukan muslimin dan Iskandariyah jatuh ke tangan kaum muslimin pada tahun 624 Masehi. Setelah mendapat kemenangan, Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Setelah itulah Islam berkembang pesat di daerah Mesir. Yang ketiga yaitu Afrika Utara. Pada tahun 23 Hijriah, tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara dengan menguasai wilayah Barka, yaitu suatu daerah di sebelah barat Mesir. Pada tahun 446 Masehi, tentara Islam telah jauh maju ke sebelah barat menduduki Tripoli dan beberapa buah kota lainnya. Setelah 20 tahun kemudian, hampir seluruh Afrika Utara mulai dari Mesir sampai ke Samudra Atlantik telah dikuasai oleh umat Islam. Hanya tinggal beberapa negeri saja seperti Kartago dan Ceuta. Setelah itu mulailah agama Islam tersebar di kalangan bangsa barbar Afrika Utara. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan Islam di benua Amerika. Menurut beberapa pakar sejarah dan arkeolog, Islam masuk ke benua Amerika jauh sebelum Columbus menginjakkan kakinya di sana pada 21 Oktober 1492. Berdasarkan penemuan berbagai bukti dan catatan sejarah, para pakar tersebut memperkirakan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian, di antaranya suku Iroquois dan Algonquin sejak tahun 900 Masehi. Amerika merupakan negara demokrasi liberal sekaligus sekuler atau menganut prinsip pemisahan antara agama dan negara, namun sangat luas memberi kebebasan beragama bagi rakyatnya. Semula agama Islam dianggap agama para imigran Timur Tengah atau Pakistan yang bertempat tinggal di beberapa kota. Kemudian semakin berkembang sehingga muncul suatu kekuatan Islam yang disebut Black Muslim. Black Muslim ini didirikan oleh Elijah Muhammad di Chicago. Sesuai dengan namanya, Black Muslim mendapat banyak pengikut terutama dari orang-orang berkulit hitam. Black Muslim didukung oleh orang-orang berkulit hitam dan berjuang menuntut persamaan hak. Elijah Muhammad dalam organisasinya mengambil prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang tidak membedakan warna kulit. Selama dalam kepemimpinannya, perkembangan agama Islam semakin luas. Nah, selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu perkembangan Islam di benua Eropa. Yang pertama ada Andalusia atau Spanyol. Runtuhnya kebesaran Bani Umayyah di Damaskus dengan berdirinya Daulah Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Abdul Abbas As-Soffah yang berpusat di Baghdad menyebabkan seluruh keluarga kerajaan Bani Umayyah ditumpas. Namun, salah seorang keturunan dari Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman, berhasil melarikan diri dan menyusup ke Spanyol. Di sana, dia mendirikan kerajaan Bani Umayyah yang mampu bertahan sejak tahun 193 sampai 458 Hijriah. Kondisi masyarakat Spanyol sebelum Islam, mereka memeluk agama Katolik. Dan sesudah Islam tersebar luas tidak sedikit dari mereka yang memeluk agama Islam secara sukarela. Hubungan antar agama selama ini dapat berjalan dengan baik karena raja-raja Islam yang berkuasa memberi kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Keberadaan kerajaan Islam di Spanyol merupakan perantara sekaligus obor kebudayaan dan peradaban, bahkan ilmu pengetahuan kuno dan filsafat juga ditemukan kembali. Yang kedua yaitu Rusia. Rusia jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik sampai permulaan Khalifah Sulaiman. Pada saat itu, Qutaibah mampu meluaskan penaklukan ke semua negeri yang terletak di dua sungai, Jihun dan Sihun. Qutaibah juga berdakwah kepada penduduk untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Karena kebijaksanaan Qutaibah, maka banyak penduduk negeri itu masuk agama Islam.
Keberhasilan Qutaibah dimulai tahun 86 Hijriah sampai 91 Hijriah dan dapat menguasai semua negeri ini sampai mendekati perbatasan Cina. Qutaibah berhasil mendirikan masjid besar di Bukhara yang dinamakan Jami' Qutaibah. Ia mengirim para ahli fikih ke rumah-rumah rakyat untuk mengajarkan ajaran Islam dan membolehkan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa yang dikenal di daerah tersebut. Keberadaan pemerintahannya yang berpaham komunis yang anti-Islam cukup menjadi hambatan bagi perkembangan Islam di Rusia. Yang ketiga yaitu Inggris. Inggris termasuk salah satu negara yang cukup bagus perkembangan Islamnya. Mozarabes salah satu tokoh yang amat berjasa dan aktif dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam. Ia mengganti namanya menjadi Petrus Alfonsi dan beliau menjadi dokter istana Raja Henry pertama. Pengembangan Islam dilakukan setiap hari libur seperti hari Sabtu dan Ahad, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Di pusat kota London, dibangun Masjid Agung yang selesai pembangunannya pada tahun 1977 terletak di Regent's Park dan mampu menampung 4.000 jamaah, dilengkapi perpustakaan dan ruang administrasi serta kegiatan sosial. Di samping itu, orang-orang Islam Inggris juga membeli sebuah gereja di pusat kota London yang akan dijadikan pusat pendidikan ilmu agama Islam. Pemeluk agama Islam di sini selain bangsa Inggris sendiri juga imigran Arab, Turki, Mesir, Yaman, Malaysia, dan lain-lain. Dan di sini agama Islam merupakan agama nomor 2 yang paling banyak pemeluknya setelah Kristen. Nah, pembahasan yang kelima yaitu perkembangan Islam di benua Australia. Beberapa pengunjung awal Australia adalah Muslim dari Indonesia Timur. Mereka membangun hubungan dengan Australia sejak abad ke-16 dan 17. Migran Muslim dari pesisir Afrika dan wilayah pulau di bawah kerajaan Inggris datang ke Australia sebagai pelaut pada akhir dasawarsa 1700-an. Populasi Muslim semi permanen pertama dalam jumlah yang signifikan terbentuk dengan kedatangan penunggang unta, yaitu sebuah julukan untuk orang Arab yang menetap di pedalaman Australia pada dasawarsa 1800-an. Salah satu proyek besar yang melibatkan penunggang unta Afghanistan adalah pembangunan jaringan rel kereta api yang kemudian dikenal sebagai GAN. Melalui karya awal ini, sejumlah kota berdiri di sepanjang jalur kereta api. Banyak dari kota-kota ini yang memiliki sedikitnya satu masjid dan biasanya dibangun dari besi bergelombang dengan menara kecil. Masjid pertama di Australia didirikan di Murray di sebelah utara Australia Selatan pada 1861. Masyarakat Muslim Australia saat ini sebagian besar terdapat di Sydney dan Melbourne. Perkembangan Islam di Australia sudah merambah ke kalangan masyarakat aborigin, yaitu suku asli benua Australia. Sejumlah peneliti menyebutkan bahwa pemeluk Islam di kalangan masyarakat aborigin semakin meningkat, terutama di kalangan anak mudanya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lisa. Pembahasan yang kedua yaitu masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang pertama, kemajuan intelektual. Ada 13 bidang-bidang keilmuan yang mengalami kemajuan di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Yang pertama yaitu filsafat. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, yaitu Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Al-Sa'ih yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Keilmuan yang kedua yaitu kedokteran. Bidang kedokteran mengalami banyak kemajuan yang luar biasa. Ibnu Sina adalah tokoh paling terkemuka di bidang kedokteran. Ada pula Ibnu Rushd yang menulis buku Al-Kulliyat, berisi kajian ilmiah pertama mengenai fungsi jaringan-jaringan dalam kelopak mata. Ada pula Az-Zahrawi yang merupakan orang pertama yang mengenalkan teknik pembedahan organ tubuh manusia. Keilmuan yang ketiga yaitu astronomi.
Di bidang astronomi bermunculan para pakar seperti Ibrahim Ibnu Yahya An-Naqas. Beliau dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Beliau juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Ada pula Az-Zarqali adalah salah seorang ahli astronomi yang pertama kali mengenalkan astrolab, yakni instrumen yang digunakan untuk mengukur jarak sebuah bintang dari horizon bumi. Keilmuan yang keempat yaitu matematika. Dalam bidang matematika dikenal beberapa nama tokoh, salah satunya yaitu Al-Khwarizmi. Di samping sebagai pakar astronomi dan geografi, beliau juga ahli matematika sekaligus penemu angka nol dan penemu salah satu cabang ilmu matematika yaitu algoritma. Keilmuan yang kelima yaitu fisika. Dalam bidang fisika, Abdurrahman Al-Khazini menulis kitab Mizanul Hikmah sebagai karya fundamental dalam ilmu fisika di abad pertengahan, mewujudkan tabel berat jenis benda cair dan padat, dan berbagai teori tentang fisika. Keilmuan yang keenam yaitu kimia. Jabir Ibnu Hayyan, masternya ilmu kimia yang diakui oleh dunia. Ide-ide eksperimen Jabir sekarang lebih dikenal sebagai dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia, utamanya pada bahan metal, non-metal, dan penguraian zat kimia. Keilmuan yang ketujuh yaitu sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam bagian barat melahirkan banyak pemikir terkenal. Ibnu Jabir dari Valencia menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania, Sisilia, dan Ibnu Battuta dari Tengir mencapai Samudra Pasai dan Cina. Ibnu Al-Khatib menyusun riwayat Granada, sedangkan Ibnu Khaldun dari Tunis adalah perumus filsafat sejarah. Keilmuan yang kedelapan yaitu geometri. Geometri adalah cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Ilmu geometri dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan para perancang bangunan agar kokoh dan tahan terhadap guncangan. Tokoh-tokohnya antara lain Al-Khwarizmi, An-Nuraizi, Ali Hasan Ibnu Haytham, dan Umar Khayyam. Keilmuan yang kesembilan yaitu kesenian. Dalam bidang musik dan seni, suara Spanyol Islam mencapai kecermelangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Beliau juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budak, sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Keilmuan yang ke-10 yaitu bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Bahkan penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka. Mereka juga banyak yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Di bidang sastra terdapat juga kemajuan yang sangat berarti dan melahirkan banyak tokoh. Ibnu Abdurrahim, seorang pujangga yang sejaman dengan Abdurrahman III, mengarang Al-Iql, Al-Farid, dan Al-Aghani. Ali bin Hazm juga menulis sebuah antologi syair cinta berjudul Tauq Al-Hammamah. Keilmuan yang ke-11 yaitu kepustakaan. Keberadaan perpustakaan dengan sejumlah besar bukunya merupakan salah satu di antara sekian sarana penunjang kependidikan yang menjadi pusat perhatian para ilmuwan. Sebagai contoh, perpustakaan Al-Hakam yang jumlah bukunya mencapai 400.000 buah. Di samping itu, bursa buku adalah kegiatan yang sering ditemui di dunia Islam, terutama Baghdad dan Cordova, sebagai kondisi logis dari sebuah masyarakat intelek yang memusatkan perhatian kepada pengkajian ilmiah. Keilmuan yang ke-12 yaitu fikih. Fikih merupakan bagian dari ilmu-ilmu keislaman yang terkait dengan hukum syariat. Seiring dengan tingginya komitmen terhadap hukum Islam, maka fikih mengalami kemajuan yang pesat.
dengan ditandai lahirnya ulama-ulama besar di bidang hukum Islam dan para imam mazhab. Di antara tokoh fikih yang terkenal adalah 4 imam pendiri mazhab fikih, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Keilmuan yang ke-13 yaitu tasawuf. Di samping pada aspek hukum syariat, aspek spiritual juga mengalami kemajuan. Tasawuf merupakan bagian dari aspek keagamaan dalam Islam yang menyentuh sisi ruhaniyah. Tokoh tasawuf diantaranya adalah Robi'ah al-Adawiyah, Al-Halaj atau Abdul Muqid al-bin Mansur al-Halaj, Al-Ghazali, Abdul Farid Zunun al-Misri, dan Abu Yazid al-Bustami. Adapun beberapa ilmuwan muslim dan karyanya. Untuk mengenal lebih jauh para ilmuwan muslim yang telah berjasa dalam memberikan pencerahan terhadap dunia, berikut ini adalah tampilan biografi singkat beberapa ilmuwan muslim. Yang pertama yaitu Al-Battani. Al-Battani juga dikenal sebagai Al-Battanius. Beliau adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Salah satu pencapaiannya yang terkenal dalam astronomi adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Al-Battani juga menemukan sejumlah rumus matematika seperti persamaan trigonometri, persamaan sin X sama dengan A cos X, pengembangan persamaan-persamaan untuk menghitung tangan, kontangan, dan menyusun tabel perhitungan tangan. Ilmuwan yang kedua yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, yang merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Beliau juga seorang penulis yang produktif, mengarang lebih dari 450 buku pada beberapa bidang, terutama pada bidang filsafat dan kedokteran. Beliau dianggap oleh banyak orang sebagai bapak kedokteran modern. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tibb, merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ilmuwan yang ketiga yaitu Ibnu Rushd. Abu Walid Muhammad bin Rushd lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi, dikenal dengan sebutan Averroes. Beliau mendalami banyak ilmu seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Beliau merupakan filsuf jenius yang pengetahuannya ensiklopedik atau bagai kamus. Karya-karya Ibnu Rushd meliputi bidang filsafat, kedokteran, dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai, dan resum. Hampir semua karya beliau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Di antara karyanya yang monumental adalah Bidayat al-Mujtahid, Kulliyat fi At-Tibb, Fasl al-Maqal fi Maba'in al-Hikmah wa al-Syariah. Kemajuan yang kedua yaitu kemajuan kebudayaan dan seni arsitektur. Di bidang kebudayaan dan pembangunan fisik, banyak terdapat bukti kejayaan Islam pada masa silam yang mengagumkan, baik dalam bentuk arsitektur bangunan maupun kerajinan tangan lainnya. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama Hagia Sophia, yang merupakan masjid atau museum terkenal di Turki. Asalnya adalah sebuah gereja yang bernama Hagia Sophia, yang dirubah menjadi masjid ketika ditaklukkan tentara Islam. Di Hagia Sophia dipamerkan surat-surat khalifah yang menunjukkan kehebatan Khalifah Utsmaniyah dalam memberikan jaminan perlindungan dan kemakmuran kepada warganya maupun kepada orang asing pencari suaka tanpa memandang agama mereka. Yang kedua yaitu kincir air. Di negeri-negeri Timur Tengah masih dijumpai kincir untuk menaikkan air yang dibangun berabad-abad silam, dan kincir-kincir ini masih berfungsi hingga sekarang. Yang ketiga yaitu Kona. Di beberapa kota gurun pasir juga masih dijumpai sistem distribusi air bawah tanah yang disebut dengan Kona. Yang keempat yaitu Masjid Sultan Ahmed, yang berhadapan dengan Hagia Sophia dan merupakan ikon Istanbul.
Masjid ini dibangun pada abad ke-16 dan satu-satunya masjid yang mempunyai 6 menara. Yang kelima yaitu Taj Mahal, yaitu sebuah bangunan makam yang sangat indah di India dan bangunannya berarsitektur Islam. Yang keenam yaitu universitas. Universitas di Mesir, Damaskus, dan Istanbul masih berfungsi hingga kini, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir yang merupakan universitas tertua di dunia. Arsitektur yang berikutnya yaitu yang ketujuh yaitu sistem irigasi. Di Spanyol dibangun dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, tersier, dan jembatan-jembatan air. Sebuah sistem irigasi baru untuk masa itu yang tidak dikenal sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu saluran air. Di Cordova atau Spanyol juga terdapat sekitar 900 pemandian. Di sekitarnya berdiri perkampungan-perkampungan yang indah. Karena air sungai tak dapat diminum, penguasa muslim mendirikan saluran air dari pegunungan yang panjangnya 80 km. Selanjutnya yaitu Kota Tua. Kota Tua Cordova atau Cordoba masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah memiliki drainase yang bagus sehingga jalan-jalannya tampak bersih dan asri. Kemajuan berikutnya yaitu industri keramik. Barang-barang dari keramik juga ditemukan di samping barang-barang logam, dengan pusat industrinya di Valencia, yang imitasinya belakangan ini diketahui baru pada abad ke-15 di Belanda. Industri keramik ini juga telah sampai ke Italia. Dan yang berikutnya yaitu tekstil mewah. Tekstil mewah berupa karpet-karpet Spanyol dengan Cordova sebagai pusat industri tenunnya. Lanjut kepada pembahasan yang ketiga yaitu masa kemunduran peradaban Islam. Jika diamati dari sisi waktu, perjuangan dan peradaban umat Islam mengalami beberapa fase pasang dan surut. Berdasarkan periodisasi sejarah peradaban Islam menurut Harun Nasution, benih-benih perpecahan sendiri dan disintegrasi sudah muncul sejak fase kedua dari periode klasik. Meskipun pada masa itu masih merupakan puncak keemasan peradaban Islam. Peradaban umat Islam kemudian mengalami kemunduran ketika memasuki periode pertengahan bagian pertama yang dikenal dengan masa kemunduran 1. Setelah kurang lebih 2,5 abad tenggelam dalam ketertinggalan, peradaban Islam kembali bangkit dengan munculnya 3 kerajaan besar. Bahkan kembali mengalami kemajuan hingga memasuki abad ke-18 Masehi. Setelah itu, grafik perkembangan peradaban umat Islam kembali menurun hingga memasuki abad ke-19, sebelum kemudian terjadi kebangkitan kembali di periode modern. Dalam skala global, ada beberapa pendapat para ahli terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran tersebut. Salah satunya menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas dan disertai sikap bermewah-mewahan. Sikap ini tidak hanya negatif, tetapi juga mendorong tindak korupsi dan dekadensi moral. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa datang. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat tersebut menegaskan bahwa kalau Islam dilakukan secara benar, dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat untuk orang Islam maupun untuk seluruh umat dan alam semesta.
Jadi meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia, dan meyakini pula bahwa kemunduran umat Islam di dunia sebagai bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, mempelajari peradaban Islam di dunia, khususnya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, harus dilakukan karena dunia Islam pernah menjadi pusat ilmu dan peradaban dunia. Islam sangat terbuka menerima ilmu dan teknologi sepanjang memberi manfaat bagi kemaslahatan umat sebagaimana dicontohkan oleh para ulama dan para cendekiawan muslim. Baik, itu tadi penjelasan dari kami mengenai rahmat Islam bagi alam semesta. Atas kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.